Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak solih dan solihah? Semoga kita semua selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Bertemu lagi dengan Ustazah dalam pembelajaran tematik muatan bahasa Indonesia, tema 3, subtema 1 dan 2. Materinya adalah tentang teks eksplanasi. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, marilah sama-sama kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita ke materi ya, anak-anak solih dan solihah. Materinya adalah tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Misalnya tentang budaya, gejala alam, dan proses terjadinya sesuatu. Sementara teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Kemudian, teks eksplanasi bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Nah, di sini menjelaskan tentang teks eksplanasi itu terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah pernyataan umum atau pembukaan. Pernyataan umum atau pembukaan itu berisi tentang informasi singkat apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan. Yang kedua, deretan penjelas atau isi. Deretan penjelas atau isi adalah atau berisi uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Yang terakhir, yang ketiga adalah penutup atau kesimpulan. Penutup atau kesimpulan berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Informasi penting dalam teks eksplanasi dapat disajikan dalam bentuk diagram. Untuk menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi dapat juga menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Informasi yang disajikan dapat diambil dari kalimat utama setiap paragraf. Kemudian, teks eksplanasi terdiri atas beberapa paragraf yang berisi informasi penting. Paragraf tersebut disusun menggunakan kalimat efektif. Nah, di sini menjelaskan tentang informasi penting yang ada dalam teks eksplanasi. Ya, jadi bisa dibuat dalam bentuk diagram. Kemudian bisa juga menemukan informasinya melalui beberapa kata tanya. Di antaranya adalah apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian informasi penting tersebut bisa disajikan atau bisa kalian temukan di kalimat utama setiap paragrafnya, yang mana setiap paragraf tersebut disusun menggunakan kalimat efektif yang pernah kita bahas ya anak-anak tentang kalimat efektif. Kemudian kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah tata bahasa, baik ejaan maupun tanda bacanya. Ya, seperti yang kita pelajari terdahulu bahwa tentang kalimat efektif ini sudah pernah dibahas ya anak-anak. Ciri-cirinya adalah 1. Menggunakan kata-kata baku. 2. Terdiri atas struktur kalimat yang berurutan dan bermakna logis. Kalimat efektif disusun secara sistematis dan mudah dipahami. Contohnya, Adik memberikan banyak uang kepada pengemis itu. Contoh kalimat tersebut tidak efektif karena terdapat kata yang berulang. Kata uang seharusnya 1 kali sehingga kalimat akan menjadi kalimat efektif.
Ya, di sini menjelaskan tentang kalimat efektif itu apa, kemudian ciri-cirinya. Kemudian ada contohnya bahwa yang di atas itu merupakan kalimat yang tidak efektif. Kenapa? Karena ada kata ulang yang seharusnya tidak perlu digunakan, yaitu uang. Karena cukup dengan adik memberikan banyak uang kepada pengemis itu. Demikian, terima kasih. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Selamat belajar, jangan lupa dicatat ya, anak soleh dan solihah. Lebih semangat lagi, kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.